Taruh di kipas angin atau kalian tiup-tiup aja sampai kering, nanti ngebekas atau tidak. Karena kalau bibit yang bagus itu nggak terlalu nyet. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, berbagi info yang mungkin menjadi problema. Jadi video ini video khusus ya, problema tentang daya tahan parfum yang bener uji tesnya kayak apa, info lengkapnya kayak apa. Pokoknya simak terus video saya sampai habis biar dapat pengetahuannya. Nah, teman-teman, mungkin problema orang ya kayak beli parfum kok nggak awet ya. Saya udah beli bibit, beli parfum ori nggak awet. Nah, di sini ada kesalahan yang mungkin eh, ini kita sharing aja ya, pengalaman saya pribadi. Saya gimana ya, nyari parfum kok nggak awet-awet, kayak beli bibit yang mahal juga sama. Nah, di sini dari pengalaman saya mixing, dari ya bergelut di parfum ya, eh, saya ada tes-tes yang mungkin saya sharing ya. Pertama itu saya tes itu, saya semprot di baju, saya taruh di kamar, saya coba dari durasi waktu 4 jam, 6 jam, 12 jam, sampai 1 hari. Misalnya kalian dari 3 jam pertama atau 4 jam pertama atau 2 jam pertama kalian semprot, kalian tinggal beraktivitas terus kalian pulang. Kalau masih wangi, kalian cium seperti ini, itu bagus. Lanjut, sampai saya nemuin hasil gak bisa saya cium itu ada yang 1 hari iya, ada yang 8 jam juga udah benar-benar gak kecium. Sampai ada yang 2 hari itu kecium tuh masih wangi banget. Nah, itu tes pertama ya. Jadi, nggak hidung kita selalu berinteraksi dengan aroma tersebut. Terus kedua, nah, kedua kalian bisa lihat nih kayak. Saya coba dengan drop test yang agak lebih ekstrim. Yaitu saya semprotkan di baju, ya seperti di gambar. Saya kasih kipas angin, yang dimana dengan durasi yang sama 2 sampai 4 jam, dan seterusnya sampai wanginya hilang. Nah, dengan daya tahan angin ini yang saya uji, yang dimana parfum dan alkohol kan sudah bercampur, apakah wanginya itu cepat uap atau tidak? Karena kita beraktivitas itu kan pasti kena angin, kena udara macem-macem. Nah, kalau dengan angin yang kencang kan pasti penguapan itu sangat cepat. Nah, saya lakukan tes ini, uji coba seberapa cepat dia itu menghilang. Nah, dengan kipas angin itu yang tadinya daya tahannya 8 jam, itu dia bisa susut sampai ke 6 sampai 5 jam. Nah, kalau yang parfum yang awet yang sampai 2 hari itu di seperti yang saya bilang tadi, di ruangan itu tertutup, 2 hari itu awet, dengan kipas itu saya coba panteng ya 12 jam atau kurang lebih 14 jam itu masih wangi. Nah, tes-tes selanjutnya saya coba jemur di siang hari. Karena kan kita ada yang outdoor, ada yang indoor di aktivitas harian kalian ya. Saya coba jemur. Kalau jemur itu dengan kondisi angin nggak terlalu kenceng ya, eh, untuk jenis wangi masih sama, nggak beda jauh, nggak berkurang jauh. Untuk wangi tetap masih nempel. Saya hanya uji coba jemur kurang lebih 4 jam. Nah, dengan jemur di terik matahari untuk bibit yang bagus itu dia tidak terlalu berpengaruh hilang. Kalau yang murah hilang, karena kan kalau yang murah itu kandungan alkoholnya tinggi, bibitnya dikit. Atau dengan campuran yang namanya fixatif, fixamat, galaksolid atau alabolid atau apapun. Pada intinya penggunaan bibitnya dikit, jadi wanginya cepet banget hilang. Karena kan suhu panas, alkohol itu naik,
Nah, cepatlah hilang. Nah, tes-tes itulah yang saya sharing ya sama teman-teman untuk menentukan parfum itu awet atau tidak. Itu pengalaman saya dalam menguji parfum daya tahannya. Nah, kalau kalian pakai nih, eh, kalian cium gini, kalian semprot, kalian pakai pergi-pergi, hidung kalian imun. Tapi kalau teman kalian, kalian tanya atau kadang, wangi parfum atau apa, itu masih kategori awet. Nah, kalau kalian udah beli bibit 2-3 jam bener-bener hilang, nggak bisa dicium, nah itu perlu dipertanyakan. Karena dari sekian banyak produk yang saya pakai gitu ya, contohnya ini nih, Laverne. Laverne ini penggunaan bibit 60/40 nggak cepat hilang, penggunaan yang tepat. eh, Kalau kalian beli bibit yang udah di mixing atau dioplos dengan bahan pengawet atau apa, penambah bibit ya, itu kemungkinan awet karena kan purenya bibit parfum itu kalau ditambah pengawet itu tipsnya untuk para pedagang biar cuannya tuh nambah banyak banget. Karena misalnya bibit 100 mili tambah pengawetnya 50 mili, nah harga jualnya dia punya stok bibit jadi 150 kan. Nah itu perlu kalian waspadai. Tapi kalau kalian beli repack sejauh ini saya beli belum ada masalah drop yang terlalu singkat. Kalau kemasan ini ya segel pabrik. Tapi kalau repack saya udah nemuin dropnya tuh ada yang parah juga ya, sejam 2 jam bener-bener nggak bisa dicium. Tapi kentalnya di pakaian atau saya rasa itu masih ada. Karena drop testnya yang saya lakukan itu ada yang satu nih, satu lagi saya contohin. Nah, saya semprot deket, nah kayak gini. Nah, ini kan basah nih. Kalian taruh di kipas angin atau kalian tiup-tiup aja sampai kering. Nanti ngebekas atau tidak. Karena kalau bibit yang bagus itu nggak terlalu nyeplak. Nah, kalau bibit oplosan atau apa itu akan meninggalkan jejak banget, bisa kekuningan warnanya. Nah, itu kalian bisa coba juga di selembar kain. Nah, kalau kain ini udah kering terus nggak ada bercak terus masih cium, itu bibit bagus kategorinya. Nah, ketiga yang membuat parfum itu nggak awet, balik lagi karena setiap individu itu berbeda. Ada yang mempunyai bau badan berlebih, ada yang keringat berlebih juga, itu sangat berpengaruh pada parfum. Apalagi kita beraktivitas di luar lapangan dengan cuaca yang panas, angin juga kencang. Beda kalau orang yang aktivitasnya di indoor, kena AC atau nggak udara nggak terlalu banyak, itu parfum juga kategorinya bisa lebih awet. Mudah-mudahan ini sharing aja ya, ngobrol-ngobrol santai soal parfum, menambah wawasan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang nonton video saya sampai habis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.